Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mau bahas lagi satu sahabat mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau juga termasuk Khulafaur Rasyidin yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu sudah pasti tahu siapa dia. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita bahas. Baik, yang pertama kita mau bahas sekilas profil daripada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini lahirnya di Arab juga, di Mekah, itu pada tahun 581 Masehi. Nah ini sudah 2025. Silakan dihitung deh berapa lama sudah ya. Kemudian Umar bin Khattab ini dari suku Bani Adi. Kalau Abu Bakar kan dari suku Taim. Nah kemudian ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya Hantamah binti Hisham. Nah, ibunya Umar bin Khattab ini masih ada hubungan keluarga dengan Abu Jahal. Abu Jahal pasti sudah tahu siapa dia. Ya, salah satu daripada musuh Nabi Muhammad SAW yang menentang Islam. Kemudian Umar bin Khattab juga punya anak yang diberi nama Abdullah, Zaid, Ubaidillah, Asim, dan Hafsah. Nah itulah sekilas sedikit profil. Kemudian bagaimana Umar bin Khattab semasa kecilnya ya. Jadi Umar bin Khattab ini semasa kecil karena memang dididik oleh orang tuanya sedikit berbeda. Jadi kan orang tuanya ini cukup keras. Umar bin Khattab waktu itu menggembala hewan ternak, kemudian disuruh cari kayu bakar. Ya itulah yang memang pada akhirnya Umar bin Khattab tumbuh dengan fisik yang kuat ya. Kemudian Umar bin Khattab juga semasa kecilnya rajin belajar, memang disuruh untuk banyak mempelajari keahlian. Yang juga Umar bin Khattab ini belajar bagaimana cara membaca, menulis, dan itu sebuah keahlian yang jarang dimiliki oleh orang-orang saat itu. Nabi Muhammad pun ketika wahyu pertama turun, Allah bilang Iqra, Nabi Muhammad bilang kan ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Jadi memang di era itu membaca dan menulis itu sebuah keahlian yang langka. Kemudian kita bahas Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya. Umar bin Khattab masa jahiliyah ini sebelum beliau mengenal Islam dan masuk Islam, itu orangnya gemar sekali minum minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian menyembah berhala, kemudian gemar bergulat, menyiksa orang. Nah itu jadi luar biasa ya masa jahiliyahnya. Jadi dikisahkan juga di pasar Uqas, itu ada salah satu pasar di Mekah, itu setiap tahunnya ada pertandingan gulat. Dan Umar bin Khattab berpartisipasi di pertandingan itu dan selalu menang tiap tahunnya. Jadi inilah juga yang menggambarkan bahwa bagaimana kekuatan fisik dari Umar bin Khattab ini. Kemudian ada juga kisah ini setelah Umar bin Khattab masuk Islam ya. Umar bin Khattab itu pernah berekspresi dia menangis lalu kemudian dia tertawa. Nah itu ditanya, kenapa demikian? Apa yang membuat sampai berekspresi seperti itu? Lalu Umar bercerita dulu dia mengingat dulu waktu masih zaman jahiliyah pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Nah itu kan memang anak perempuan di era itu adalah aib ya. Makanya bayi perempuan baru lahir itu dibunuh. Nah, Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya dan itulah yang membuat akhirnya beliau menangis. Kemudian tertawa. Umar bin Khattab bercerita bahwa dulu pernah di zaman jahiliyah itu uh, membuat Tuhannya itu dari adonan roti. Lalu kemudian sampailah masanya datang waktu lapar, roti itu dimakan, jadi Tuhannya dimakan. Maka itulah yang mengingatkannya pada akhirnya dia tertawa. Nah itu ya. Kemudian ya yang disampaikan tadi Umar bin Khattab ini senang menyiksa orang, bahkan
budak perempuan pun suka dicambuknya. Bahkan disampaikan Umar tidak berhenti menyiksa kalau dia itu sudah letih, baru berhenti. Nah itu luar biasa ya zaman jahiliyahnya Umar bin Khattab. Oke, kita sekarang ke Umar bin Khattab masuk Islam. Nah ini mungkin kisahnya sudah sering disampaikan oleh ustadz-ustadz atau ada yang membacanya di kitab. Oke, kita bahas juga ya. Jadi Umar bin Khattab ini ya tadi gemar menyiksa orang, kemudian pada akhirnya Mekah sudah tidak aman lagi bagi orang-orang muslim yang baru masuk Islam, itu masih jumlahnya minoritas lah ya seperti itu. Pada akhirnya mereka menganggap wah ini sudah tidak aman, kita harus pindah, harus keluar dari Mekah. Makanya ada kisahnya umat Islam itu pernah hijrah dari Mekah ke Habasyah awalnya ya. Lalu kemudian pernah Umar bin Khattab melihat perempuan-perempuan itu keluar dari Mekah ingin berhijrah. Lalu ditanya mau kemana, ada apa, seperti itu kan. Ada akhirnya perempuan-perempuan ini menjawab, ya mereka ingin mencari bumi Allah yang lain karena di Mekah sudah tertekan, sudah tidak aman lagi. Termasuk Umar bin Khattab lah yang turut menyiksa seperti itu. Nah disinilah Umar bin Khattab mulai berpikir, ini orang ada apa? Ini ajaran apa ini? Kenapa orang-orang mau memegang teguh sampai dengan mau meninggalkan tempat tinggalnya, rumahnya, keluar dari Mekah? Ini ajaran apa ini? Di situ Umar bin Khattab mulai terfikirkan akan ajaran Islam. Lalu kemudian ada juga kisah lainnya, saat itu orang-orang Quraisy sedang berkumpul bermusyawarah. Yang dibahasnya bagaimana caranya menghentikan dakwah Muhammad. Lalu kemudian ada yang menyampaikan Muhammad ini dibunuh saja. Itu Umar bin Khattab langsung mengajukan dirinya, biar saya yang membunuh Muhammad. Nah bayangkan, ini Umar bin Khattab ini ya orang yang sangat pemberani ya. Lalu diambilnya pedang, pergilah Umar bin Khattab ingin mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan bertemu dengan seorang sahabat yang dia ini sudah masuk Islam tapi masih diam-diam ya, dirahasiakan, yaitu namanya Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim melihat Umar bin Khattab jalan sudah bawa pedang, wah ini pasti ada yang mau diserangnya ini. Kalau sudah seperti ini kondisinya, sudah pegang pedang. Lalu ditanya oleh Nu'aim, Umar mau kemana? Umar bin Khattab menjawab, saya yang mencari Muhammad. Dia ini sudah buat kacau orang-orang Quraisy di Mekah ini. Saya mau membunuhnya. Lalu Nu'aim bilang, kamu tidak takut apa? Kamu tidak takut kalau kamu membunuh Muhammad, suku dari Bani Abdul Muthalib itu tidak akan melepaskanmu. Umar ini memang orangnya pemberani ya. Dia bilang saya tidak takut walaupun satu suku itu menyerangnya. Lalu Nu'aim bilang lagi, engkau ingin membunuh Muhammad, sedangkan adikmu dan iparmu, suami daripada adiknya, itu sudah mengikuti Muhammad, sudah masuk Islam. Nah di situ Umar bin Khattab mulai ini ya, mulai apa namanya, karena terkejut, lalu mengubah arahnya ke arah rumah adiknya. Lalu kemudian sampailah di depan rumah adiknya, diketuk pintu. Adiknya ini kebetulan sama suaminya sedang belajar Al-Quran, diajarin sama Habab. Ada satu sahabat namanya Habab mengajarkan Al-Quran. Nah di situ kan ada Al-Quran dalam bentuk lembaran-lembaran, suhuf-suhuf. Nah itu sedang belajar. Ketika Umar bin Khattab datang, itu Habab sudah ketakutan, semuanya juga ketakutan ya. Habab langsung bersembunyi. Lalu masuklah Umar bin Khattab. Disampaikan ini sedang apa yang dilakukan ini. Sepertinya ada yang sedang dipelajari seperti itu. Terdengar dari luar.
Lalu kemudian Umar bin Khattab ini melihat adiknya ini sepertinya menyembunyikan sesuatu. Lalu diminta supaya keluarkan, mau diambil oleh Umar ya, tapi tidak mau diberikan oleh adiknya. Lalu dipaksa, yang pada akhirnya Umar bin Khattab berlaku kasar, menampar, memukul adiknya itu, lalu sampai dengan adiknya ini keluar darah pada mulutnya. Melihat istrinya dipukul, dikasari oleh Umar, suaminya langsung menghadapi Umar lah ya untuk menghalangi. Tapi karena memang kondisi fisik Umar ini kuat, besar, ya suaminya pun sampai tidak bisa melawan, jatuh juga. Lalu kemudian dipaksa untuk supaya berikan apa yang disembunyikan itu. Lalu adiknya bilang, kalau kamu memang mau yang saya pegang ini, silahkan bersuci dulu karena engkau najis, mandi dulu. Nah di situ Umar bin Khattab karena memang penasaran, diikutilah apa yang diminta oleh adiknya. Beliau mandi dulu, bersuci, lalu kemudian barulah suhuf tadi, lembaran Al-Quran tadi dikasih. Nah Umar bin Khattab di situ yang dibacanya adalah surat Toha. Surat Toha. Jadi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu dibacanya, dia tahu artinya karena Al-Quran dari bahasa Arab juga kan. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, dan seterusnya. Nah, Umar bin Khattab ini mengerti apa yang dia baca, dan dia merasa ini adalah ayat-ayat yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Nah itu hidayah datang ya. Maka kemudian Umar bin Khattab setelah membaca beberapa ayat, langsunglah dia bilang, antarkan aku untuk menemui Muhammad. Nah disitulah Habab yang tadinya sembunyi keluar, karena dia sudah tahu ini sepertinya Umar bin Khattab ini sudah mengendalikan dirinya dan sepertinya sudah tersentuh. Lalu Habab menyampaikan, ayo mari saya antar ke tempat Muhammad. Kebetulan Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabat lain berkumpul di rumah Al-Arqam. Kemudian ketika di perjalanan bersama Habab, itu ada sahabat yang melihat Umar bin Khattab sedang bawa pedang, Habab di sebelahnya. Lalu disampaikan kepada Nabi, ada Umar sedang menuju ke rumah, mau ke sini, itu bawa pedang dan Habab dibawa, sepertinya sedang Habab tertangkap seperti itu. Lalu semua sahabat merasa ketakutan. Lalu Hamzah pamannya Nabi itu menyampaikan, jangan takut, kalau Umar mau buat sesuatu, saya yang akan menghadapinya. Nah ini salah satu sahabat sekaligus paman Nabi yang pemberani juga ya. Kemudian sampailah Umar bin Khattab ke rumah Al-Arqam, lalu dipersilakan masuk. Nah singkat ceritanya, Umar bin Khattab menghadap dan langsung bersyahadat di depan Rasulullah, bersaksi. Maka semua sahabat berbahagia dengan bertakbir. Nah disitulah ada kegembiraan, dan memang Nabi Muhammad sebelum itu pernah berdoa pada Allah untuk supaya dari dua Umar ini masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Nah Umar bin Hisham ini Abu Jahal. Alhamdulillah Umar bin Khattab lah yang masuk Islam. Kemudian Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan lebih dalam lagi akan ajaran Islam ini. Banyak hal yang disampaikan oleh Nabi mengenai ajaran Islam. Lalu kemudian Umar bin Khattab bilang, berarti ajaran Islam ini, kita ini benar, sedangkan orang-orang Quraisy sana yang belum mau memeluk Islam salah. Ya kata Nabi Muhammad, untuk itu berarti kita harus sampaikan. Maksudnya dakwahnya harus terang-terangan seperti itu.
mari kita sampaikan. Nah ini Nabi Muhammad langsung bilang nanti dulu karena belum ada perintah. Lalu kemudian ya Umar bin Khattab keluar, itu Umar bin Khattab mengumumkan kalau dia sudah masuk Islam, disampaikan ke Abu Jahal, sampai orang-orang juga kebingungan seperti itu ya. Lalu ditanya siapa orang di Mekah ini yang cepat menyebarkan informasi. Kalau di era sekarang mungkin televisinya seperti itu ya. Jadi ada seorang bernama Jamil bin Ma'mar Al-Jumahi. Nah, ini orang yang ini ya, yang cepat menyebarkan berita. Kalau bahasa kerennya sekarang itu penggosip seperti itu. Ketika dikasih tahu ke Jamil ini, Jamil langsung berteriak. Orang-orang mendengarkan bahwa Umar ini sudah memeluk agama lain seperti itu. Nah, itulah sekilas bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam ya. Lalu kemudian dengan Umar bin Khattab masuk Islam, tadinya baru masih jahiliyah seperti itu ya, masih memusuhi Islam, mau membunuh Nabi, tapi dengan secepat itu berubah menjadi sahabat Nabi dan membela Islam. Makanya Umar bin Khattab diberi gelar oleh Nabi Muhammad Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda, mana yang benar, mana yang batil, mana yang salah. Nah itu ya gelar yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian kita masuk ke peristiwa hijrah dari Mekah ke Yasrib. Sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Umar bin Khattab ini beda dengan kaum muhajirin yang lain. Orang-orang Mekah lain itu kalau hijrah berpindah ini karena kondisi Mekah sudah tidak aman, benar-benar orang-orang Islam ini tertekan, disiksa, dimusuhi. Lalu mereka mau berhijrah, berpindah. Orang-orang itu hijrahnya sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang Quraisy. Tapi justru Umar bin Khattab ini sebaliknya. Dia terang-terangan hijrah. Mau hijrah dia ke Ka'bah dulu, tawaf dulu, dilihat oleh orang-orang, kemudian melaksanakan sholat dulu, barulah beliau hijrah. Jadi ya tidak ada ketakutan sama sekali. Memang sahabat pemberani ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, setahuku hampir semua muhajirin yang berhijrah melakukannya secara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab. Oke, kemudian kita bahas keutamaan ataupun kemuliaan daripada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini itu ada kesesuaian dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Banyak ayat-ayat atau surah daripada Al-Quran itu turun itu karena Umar bin Khattab. Ayat tentang hijab misalnya, tentang kaum muslimah berhijab, menutupi auratnya, berjilbab seperti itu karena idenya Umar untuk mengantisipasi agar supaya istri-istri Nabi, begitupun juga perempuan muslim, agar supaya tidak diganggu oleh orang, itu lebih baiknya pakai hijab, menutup. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 59. Nah ini dari Umar bin Khattab ini. Maka turunlah ayat tersebut, perintah tersebut. Kemudian pernah juga Nabi mencela istrinya. Lalu Umar bin Khattab mendatangi istri Nabi, mengatakan, tahanlah diri kalian atau Allah akan menggantikan kalian dengan istri yang lebih baik. Maka turun surat At-Tahrim ayat 5. Lalu kemudian Umar bin Khattab
sangat ingin agar minuman keras itu diharamkan. Jadi dulunya masa jahiliyah hobi gemar minum minuman keras. Nah, ketika sudah masuk Islam, Umar bin Khattab ini tahu akan efeknya, dampaknya orang mabuk itu bagaimana. Lalu kemudian Umar ini berdoa pada Allah untuk supaya minuman keras ini diharamkan. Lalu turunlah surah Al-Baqarah ayat 219. Maka Nabi Muhammad memanggil Umar, dibacakanlah ayat tersebut. Lalu Umar bin Khattab meminta lagi kepada Allah untuk supaya lebih didetailkan lagi ininya, keterangan mengenai minuman keras ini. Maka turun lagi surat An-Nisa ayat 43 kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad panggil ke Umar bin Khattab, dibacakan ayat tersebut. Lalu Umar bin Khattab ini minta lagi kepada Allah untuk supaya lebih detail lagi mengenai haramnya minuman keras tersebut. Maka turunlah surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Lalu Nabi Muhammad memanggil Umar bin Khattab lagi, dibacakan lagi ayat ini. Jadi ada banyak ya sebab turun dari ayat-ayat tersebut itu karena Umar bin Khattab. Kemudian pernah juga terjadi Nabi Muhammad pernah meminta seorang anak kecil itu untuk memanggil Umar yang ada di rumahnya. Pergilah anak ini. Sampailah di depan rumah Umar bin Khattab, anak ini langsung masuk. Langsung masuk saja ke rumah Umar bin Khattab. Saat itu Umar sedang kondisi tertidur dan ada beberapa bagian tubuhnya tersingkap terbuka ya. Sontak saja terkejut melihat kok ada anak tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Langsunglah Umar mengatakan agar supaya diharamkan orang yang datang ke rumah kami yang sedang tertidur. Ya itu mengganggu seperti itu ya. Maka turunlah surat An-Nur ayat 58. Kemudian dikisahkan yang lain, Umar bin Khattab juga pernah melihat Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad mau mensolati satu jenazah yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini orang munafik ya, orang yang ketika ngomongnya di sini seperti ini, ketika di sini ngomonginnya yang lain. Jadi ini adalah golongan orang munafik. Nabi Muhammad mau mensolati jenazahnya. Lalu Umar bin Khattab menyampaikan bahwa jangan disolati orang ini karena dia tidak baik. Aku tahu bagaimana jahatnya orang ini. Maka turun lagi surat At-Taubah ayat 80 sampai 84. Ini menjelaskan bahwa tidak boleh mensolati jenazahnya orang-orang munafik seperti itu. Lalu kemudian Umar bin Khattab ini selain radhiyallahu anhu ya, diridhoi oleh Allah, dijamin masuk surga, kemudian diberi gelar Al-Faruq. Umar bin Khattab ini juga ada julukan panggilannya ya, diberi oleh orang-orang, yaitu julukan daripada Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman seperti itu. Nah, itu disampaikan oleh Labib bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Itu datang dari Irak ingin bertemu dengan Umar. Sebelumnya bertemu dulu dengan Amr bin As. Memintalah mereka pada Amr bin As agar supaya Amirul Mukminin mau bertemu dengannya. Nah, disitulah awal daripada panggilan Amirul Mukminin. Kemudian semasa beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin Islam ketika ya Nabi Muhammad sudah wafat digantikan oleh Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar. Nah, ketika Umar bin Khattab ini memimpin, Umar itu yang dilakukannya adalah tidak mengambil hak umat, kemudian keluarga dijaga agar tidak mengambil hak orang lain. Makanya Umar bin Khattab itu sangat menjaga ya
keluarganya, anak-anaknya itu jangan mentang-mentang keluarga atau anak dari pemimpin saat itu mau semena-mena dengan rakyat. Nah itu dijaga oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab juga tidak meminum madu yang ada di Baitul Mal. Kemudian pernah juga terjadi ada unta sedekah dari rakyat itu ada yang hilang, lalu kemudian harus dicari. Makanya Umar pernah mencari unta yang hilang. Kemudian beliau juga menasehati dalam kebaikan. Kemudian sangat mendahulukan umat daripada dirinya. Kita tahu Umar bin Khattab itu ya kalau di era sekarang mungkin namanya belusukan seperti itu ya. Beliau ini tidak mau tidur malam sebelum keliling memastikan rakyatnya itu sudah istirahat dulu, baru dia mau istirahat. Kemudian membantu keluarga dan istri saat melahirkan, kemudian membantu ibu dan anak yang kelaparan. Nah ini kisah yang terkenal juga ya, yang ada seorang ibu karena tidak ada makanan, anaknya sedang kelaparan, menangis. Ibu ini berpura-pura masak ya, memasak, tapi yang dimasaknya adalah batu. Nah itu disaksikan oleh Umar bin Khattab karena takut akan dosa rakyatnya menderita. Umar bin Khattab langsung mengambil alih, mengambil gandum, lalu dibuatkan makanan, roti untuk supaya anak-anaknya bisa makan semuanya sampai dengan kenyang. Nah ini kita tahu kisahnya ya. Lalu kemudian beliau juga sangat adil dalam memimpin. Nah itulah sekilas-sekilas bagaimana Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kemudian Umar bin Khattab dengan kalender Hijriyah. Jadi di eranya Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu belum ada penanggalan. Jadi Umar meminta agar sahabat membuat sesuatu agar orang-orang mengetahui penanggalan. Lalu dalam musyawarah ada usul untuk mengikuti penanggalan Romawi. Tapi ada yang menyampaikan bahwa itu sudah lama. Bahkan dari zaman Zulkarnain itu penanggalan Romawi tadi ya. Lalu tidak dipakai. Kemudian ada usul lagi bagaimana kalau penanggalan yang dipakai oleh umat Islam itu pada saat lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian ada yang menyampaikan bahwa lahirnya Nabi Muhammad itu bukan berarti sudah baik semua. Islam sudah ada belum? Bahkan banyak orang-orang menyembah berhala seperti itu. Jadi tidak jadi dipakai. Ada lagi yang mengusulkan bagaimana pada saat wahyu turun. Wahyu pertama turun. Ada juga yang menyampaikan wahyu pertama turun, orang-orang juga tidak ada perubahan, masih ada yang mabuk-mabukan, masih ada yang menyembah berhala. Jadi masih tidak baik juga saat itu. Nah, maka disepakati ada usulan bahwa bagaimana kalau penanggalan Hijriah ini diawali dari peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, karena saat itu kaum muslimin sudah banyak, lalu kemudian bersama-sama menuju Yastrib, membangun kota tersebut menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah Islam juga sudah sangat luar biasa saat itu. Maka disitulah tahun 1 Hijriah. Kita sekarang sudah tahun 1446 Hijriah ya. Jadi sudah 14 abad, luar biasa lamanya. Oke, kemudian Umar bin Khattab dengan sholat tarawih. Nah ini juga ada bagian daripada kisahnya Umar bin Khattab. Jadi sholat tarawih di eranya Nabi Muhammad, di eranya Abu Bakar itu ya sholat sunnah biasa seperti itu dilakukan di bulan Ramadan. Tapi ketika di masanya Umar bin Khattab,
orang-orang ini sholat di masjid pisah-pisah sendiri-sendiri. Lalu Umar bin Khattab punya ide bagaimana kalau sholat tarawih ini dibuat berjamaah saja, pasti akan lebih baik. Terlihatnya juga enak seperti itu kan. Nah makanya dari masanya Umar bin Khattab inilah sholat tarawih dibuat berjamaah. Oke, kemudian kita mau bahas di akhir-akhir masanya Umar bin Khattab ya. Ini sebenarnya kisahnya sangat panjang kalau kita mau lihat di YouTube ustadz-ustadz itu sampai sejam 2 jam. Lihat di buku kitab Khulafaur Rasyidin pun tebal-tebal ya, itu secara lengkapnya ya. Kita hanya mengambil poin-poinnya saja. Oke, jadi bagaimana akhir daripada hari-harinya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah berdoa untuk supaya matinya itu dalam keadaan syahid. Lalu kemudian Umar bin Khattab pernah bermimpi juga melihat ayam jago berkokok itu 2 kali, dan ada satu kaum yang menyuruhnya untuk menunjuk penggantinya. Nah, ini sudah ada tanda-tanda lah ya seperti itu. Nah, Umar bin Khattab ini selama dia menjabat menjadi khalifah, pemimpin di era itu, tidak pernah atau membuat sebuah aturan tidak diperbolehkan budak hamba sahaya yang sudah dewasa itu untuk masuk ke Madinah. Jadi dilarang. Nah, hanya saja pernah suatu ketika Al-Mughirah ini gubernur yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menjabat di Irak. Al-Mughirah ini mempunyai satu budak yang mempunyai keterampilan luar biasa, bisa membuat alat-alat perang. Jadi Al-Mughirah ini merekomendasikan untuk supaya budak satu ini bagaimana kalau masuk ke Madinah. Jadi dia ini bisa membantu banyak orang, bisa membuatkan alat berperang sehingga Madinah bisa lebih kuat. Lalu kemudian karena memang dianggap baik oleh Umar bin Khattab, maka diterimalah nama budak ini Abu Lu'lu'ah. Nah, Abu Lu'lu'ah ini suatu ketika menghadap ke Umar bin Khattab, saat itu bisa dikatakan presidennya lah ya, berkeluh kesah bahwa Al-Mughirah, gubernur di tempatnya, itu hanya memberikan gajinya itu sekian. Dia merasa itu kurang karena dia sudah memberikan kemampuannya membantu orang, jadi minta gajinya itu ditambah seperti itulah. Lalu Umar bin Khattab ini menyampaikan pajak yang masuk daripada keahliannya ini tidak besar, maka ya segitu gajinya. Nah, disitulah Abu Lu'lu'ah ini merasa tersinggung dan marah, lalu pergi. Nah, padahal Umar bin Khattab ada niat untuk menemui Mughirah untuk membahas bagaimana gaji budak hamba saya satu ini. Lalu kemudian budak hamba saya ini, Abu Lu'lu'ah ini, membuat pisau yang tajam. Umar bin Khattab lewat, ditanya sedang buat apa. Abu Lu'lu'ah ini bilang, saya sedang membuatkan sesuatu untuk kamu yang tidak akan dilupakan oleh orang Islam selamanya. Nah, di situ Umar bin Khattab, wah ini orang ini sedang mengancam saya ini. Dan pisau itu memang sudah dikasih juga racun ya. Nah, kemudian masuk waktu sholat, Umar bin Khattab sebagai khalifah menjadi imam sholat, sudah meminta jamaahnya untuk merapatkan shaf, dan dilakukanlah sholat berjamaah saat itu. Dan pada saat itulah Abu Lu'lu'ah ini melakukan aksinya dengan menusuk Umar bin Khattab dengan pisau yang sudah disiapkannya tadi. Umar bin Khattab pada akhirnya terjatuh, tapi memang masih dalam keadaan
eee, belum langsung meninggal, orang-orang di sekitarnya itu yang di belakang Umar bin Khattab melihat, kejadian itu dan berusaha untuk menolong dan menghalau Abu Lu'lu'ah ini. Tapi Abu Lu'lu'ah ini kan karena membawa, senjata tajam, lalu ada beberapa sahabat lain yang juga ditusuknya sehingga meninggal. Nah, Abdurrahman bin Auf yang melihat kejadian ini, itu melemparkan kain ke Abu Lu'lu'ah ini agar supaya tertangkap. Nah, disitulah Abu Lu'lu'ah ini merasa karena ini saya sudah tertangkap nih. Dia pun menusuk dirinya, bunuh diri di saat itu. Nah, itulah ya kejadian Umar bin Khattab dibunuh. Lalu Umar bin Khattab karena memang fisiknya juga kuat, jadi memang masih bisa bertahan. Sempat juga pingsan, koma, kemudian tersadar lagi, diberikan makan, minum, apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya itu keluar lagi dari bekas tusukan di perutnya. Jadi semakin lama Umar bin Khattab melemah. Ya, singkatnya Umar bin Khattab wafat. Nah, disitulah masa daripada akhir khalifah yang kedua Umar bin Khattab, dan dimakamkan di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini karena permintaannya dan diizinkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebuah kemuliaan juga karena bisa dimakamkan di tempatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, lalu di sebelahnya juga Umar bin Khattab. Itu sekilas daripada kisah Khulafaur Rasyidin yang kedua, sahabat mulia yang dijamin masuk surga. Semoga ada manfaat dan yang menyaksikan ini bisa mengingat kembali kisah-kisah daripada yang sangat menginspirasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan bahas Khulafaur Rasyidin selanjutnya. Terima kasih. Kami Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.